Karena orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yaitu adalah sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya, akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu kajiannya pada diri. Mana yang disebut syariat, yaitu adalah tubuh kita, yang disebut dengan Adam. Karena Adam pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya sebatang tubuh. Rohnya belum dimasukkan, belum dihidupkan oleh Allah, belum ada napas. Itulah Adam. Yang ketika kita mati, dia terbujur lagi, itulah Adam. Adam itu buta, tuli, tidak berkuasa, tidak berkehendak, bodoh, tidak mampu berkata-katanya, persis itulah Adam. Ketika kita sudah mati, sudah roh berpisah daripada jasad kita, itu yang disebut Adam. Itulah yang disebut dengan syariat. Kalimatnya yaitu adalah la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah itu, la itu syariat, ilaha itu adalah tarikat, illa itu adalah hakikat, Allah itu adalah makrifat. Dan itu ada pada diri, tidak tertulis bagaimana tulisannya itu pada diri. Dia tanpa tulisan, tanpa huruf pada diri kita ini menjadi hakikat kehidupan kita, bukan kita Tuhan. Tapi hakikat diri kita itu adalah nafi isbat. Ucapannya ya la ilaha illallah, itu ucapannya. Keadaannya pada diri kita yaitu adalah la itu adalah jasad kita. Nafi. Dan jasad itu harus dinafikan karena jasad tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang hanya menyembah nunggang-nungging kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disertai dengan hatinya, itulah perbuatan syariat. Perbuatan tubuh tidak disertai dengan kesadaran hati, tidak tahu ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya karena tidak tahu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya batang tubuh pikirannya kelayapan kemana mana, berpisah antara jasad dan tubuh. Tubuhnya di sini salat, akan tetapi pikirannya kemana-mana, pergi melanglang buana, bercerai-berai, tidak ada kerukunan antara roh dan jasad. Karenanya disebut dengan syariat. Ya. Kalau pada jalan ilmunya, yaitu tadi sudah dijelaskan di video pertama tentang rukun iman, rukun Islam, ihsan, yang jalannya yaitu adalah tarekat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La atau syariat ini mengandungi 7 sifat ma'ani dalam teori sifat 20 yang diajarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita kan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu adalah konsep ketuhanannya yaitu adalah ittiba kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. 7 sifat ma'ani. Mana 7 sifat ma'ani pada diri kita, yaitu adalah pada pernapasan berisi kudrat dan iradat, kehendak dan kuasa. Pada mata yaitu adalah sifat basar. Pada telinga yaitu adalah sifat sama. Pada lisan yaitu adalah sifat kalam. Pada pusar yaitu adalah sifat hidup. 7 pada diri manusia. Kalimatnya tanpa dia bertulis akan tetapi itulah kenyataannya kalimat la, atau itulah kenyataannya syariat. 7 bumi pada diri manusia, bagian jasad, namanya syariat pada diri. Dan itu harus dinafikan karena menafikan itu yaitu adalah sifat perbuatan menafikan. Itulah jalannya tarikat pada diri, itu adalah jalannya hati, mengandungi 7 sifat maknawiyah, 7 sifat yang memberikan makna atau melazimkan makna kepada ma'ani yang diberi makna dulu. Makanya kudrat dilazimkan oleh sifat qadirun, kuasa, tapi ada yang maha kuasa. Ada siswa, ada mahasiswa. Siapa itu yang maha itu? Yang maha itu adalah kerajaan Muhammad. Nyata Nur Muhammad pada diri kita, kan kita hidup dengannya, kita bersamanya, kita tidak bisa berpisah daripada Nur Muhammad itu. Itu syahadat. Kita menyaksikan Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad secara lahirnya sudah meninggal dunia?
syariat yang mulia dan dimuliakan, pembawa risalah. Akan tetapi kita dengan nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kita bersaksi. Secara syariatnya kita hanya sekarang ini bisa membaca ajaran. Ya. Ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ibn Abdullah yang mulia, maka itu akan mengungkap kepada bagian hakikatnya. Apa hakikat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa dia yang sesungguhnya yang disebut dengan utusan. Apa yang kita saksikan lalu kalau kita tidak pernah melihatnya? Karenanya dalam bahagian hakikat kalau kita tidak melihat Nabi, kalau kita tidak menyaksikan Nabi, mustahil, berarti batal syahadatnya. Padahal dia telah nyata, yang menjadi alam semesta ini adalah nurnya atau hakikat nurnya, diri lahir dan batin kita, yaitu adalah hakikat nurnya. Dari bangsa jasadnya kita diciptakan daripada tanah, tanah daripada angin, angin daripada api, api daripada air, daripada air, air daripada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyata kan? Itu baru bangsa jasad kita. Ternyata kesemuanya daripada nur lahir dan batinnya manusia, daripada nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di mana kita? Kalau begitu, berarti yang nyata itu adalah hakikat Muhammad. Karenanya tidak menyaksikan kepada alam semesta, baik dalam diri maupun di luar diri kita, melainkan kita menyaksikan hakikat Muhammadur Rasulullah. Sehingga syahadat kita tidak dusta, tidak bohong. Muhammadur Rasulullah. 7 sifat maknawi yang memberikan makna kepada sifat ma'ani. Kudrat iradat ada pada pernapasan manusia, kehendak dan kuasa ada pada pernapasan manusia. Karenanya kalau orang dalam tarikat mengolah napasnya, maka dia sungguh sangat tentram, karena antara napas ini antara hidup dan mati, dia lurus daripada kemaluan ini naik, daripada pusar ke bawah ke kemaluan naik, dia ke jantung naik, dia ke tenggorokan naik, dia ke mulut naik, dia ke hidung naik, dia lurus. Hakikat alif. Kalau orang kampung mengatakan alif poten, jelas. Karenanya kalau kenal dirinya, maka siapa hakikat alif itu? Hakikat alif itu yaitu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena alif itu hanyalah gambar yang menyatakan dirinya Allah. Karena setiap gambar itu mempunyai maksud. Maksudnya adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang alif itu berasal daripada titik. Karenanya Al-Qur'an 30 juz itu kan daripada alif. Alif itu daripada titik. Dia menjadi 30 juz daripada titik. Karena barang siapa yang kenal kepada titik hakikat zat mutlaknya Allah Subhanahu wa taala, maka begitu bahagianya, dan itu adalah tujuan hidup yang sesungguhnya. Asalkan memang benar-benar zauq dia, kembali ke dalam zatnya Allah, kembali kepada titik. Karena orang yang kembali kepada Allah itu dikatakan yaitu adalah dia sudah waqaf, dia sudah diam. Diam yang dimaksud bukan gak ngomong-ngomong. Orang kadang gak ngerti, disangkanya orang yang kenal kepada Allah itu sudah diam, gak ngomong. Yang dimaksud diam itu dia tidak berbicara selain melihat Allah, dia tidak melihat melainkan dia melihat Allah, dia tidak bergerak melainkan digerakkan oleh Allah. Semuanya karena Allah, yang dia saksikan hanya Allah, bukan makhluk, karena makhluk itu adalah bayangan Allah Subhanahu wa taala.